Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Iskandar bin Turki, Encik Ruslan bin Abdul Ghani, Kapten Haji Zakir Khan bin Yusuf, Haji Khairul Arifin bin Idris, Ustadz Zulhazri bin Jafar Siddiq, Datuk Awang Dawud bin Awang Putra. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, semua yang berhadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La farqa bainal arabi wal ajam. Tiada beza antara yang Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tiada beza antara yang kulit putih dengan yang kulit hitam. Kalau yang masuk surga itu putih saja, saya masuk juga, cuma agak lambat sedikit. Maka yang paling mulia di sisi Allah adalah khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kami ciptakan kamu dari lelaki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Siapa yang paling mulia? Inna akramakum indallah. Yang paling mulia adalah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang paling banyak pahalanya malam ini? Bukan Abdul Somad, sebab dia datang terlambat. Yang paling banyak pahalanya adalah encik-encik, puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, jemputan majlis yang datang tadi dari pukul berapa? Ada cakap pukul 5, ada pukul 3, pukul 6. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang mendapatkan jihad fi sabilillah. Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Yang niatnya ada macam-macam, maka cukup satu macam. Niatnya hanya bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maulid itu yang pertama niat. Niatnya memuliakan, menta'zimkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida' as-Siratil Mustaqim? Fata'zimul maulid wattikhadhuhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu ajrun 'azim li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di tempat lain kalau saya sebutkan teks Arab begini, selepas saya terjemah ke bahasa Melayu baru jamaahnya mengangguk. Di Bintulu belum saya terjemah sudah mengangguk. Fata'zimul maulid, memuliakan maulid, wattikhadhuhu mausiman, menjadikannya sebagai sebuah perkumpulan beramai-ramai. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, dilakukan sebahagian orang. Wa yakunu lahu ajrun 'azim, mereka mendapatkan pahala yang besar. Li husni qasdihi, karena niatnya baik. Wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka niat kita malam ini adalah menta'zimkan, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di majlis itu mesti ada membaca ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Niat baik sudah, membacakan ayat Al-Quran sudah, kemudian melantunkan solawat. Sebenarnya tadi di awal sudah ada solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada solawat yang pakai lantunan, pakai irama, pakai lagu. Sudah juga dengan grup hadrah kita, munsyid kita, lengkap dengan duf
gendangnya. Tapi saya tadi tidak mendengar dari awal. Saya ingin semua jamaah, sebab ini yang nampak yang ada terang saja, yang gelap ini sampai mana batas tak nampak. Jadi yang ada flash tolong on kan, nyalakan, boleh? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Niat baik sudah, membacakan ayat Quran sudah, berselawat bersama-sama sudah. Sekarang tazkirah amar ma'ruf nahi mungkar tentang sejarah Nabi Muhammad SAW nanti akan ditutup dengan doa. Dan kata Imam Al-Hafiz Abdurrahman As-Suyuti dalam Al-Hawi Al-Fatawi, seeloknya maulid itu ada makan. Jadi kalau ada makan, makanlah. Nah, kalau tak ada, nanti balik makan di rumah masing-masing. Nah, sekarang saya akan sampaikan tazkirah tentang Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga. Bagaimana dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah, kata Sayyidatuna Aisyah, saya mencium bau maghafir. Maghafir itu madu, tapi baunya agak asam sikit. Lalu Sayyidatuna Aisyah menutup hidungnya. Bau maghafir ya Rasulullah. Apa kata Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau engkau tak suka maghafir wahai Aisyah, maka saya haramkan maghafir, saya tak akan makan minum maghafir lagi. Turunlah ayat, ya ayyuhan nabi, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Jangan haramkan yang dihalalkan Allah hanya ingin menyenangkan hati istrimu. Apa pelajaran yang dapat kita ambil di sini? Nabi Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Kaunaini was Thaqalain, pemimpin dari segala nabi dan rasul. Ana sayyidu waladi Adam, saya pemimpin seluruh manusia. Tapi dia tetap sayang kepada istrinya. Kata istrinya bau, dia berjanji tidak akan makan lagi. Sekarang berapa banyak istri yang mengadukan bau mulut suaminya bau tembakau. Di Bintulu tak ada, ini ceritanya di tempat lain. Lalu apa kata istrinya? Abang bau tembakau, duit-duit aku, rumah-rumah aku. Bila kau tak suka, cari yang lain. Oh, ini bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nampaknya Ustaz Abdul Somad bagi tazkirah malam ini ada yang membisik-bisikkan. Abdul Somad bertausiah bagi tazkirah bukan mendengarkan bisik-bisik,
Karena yang suka bisik-bisik itu alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Abdul Somad menyampaikan apa yang ada dalam pikiran dia, bahwa kita saling menjaga perasaan. Tentang bau yang sekecil itu pun dijaga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bau mulut, bagaimana dengan bau? Apalagi selepas mulut, ketiak. Diajarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun minal fitrah, 5 daripada fitrah. Salah satu daripada fitrah ini adalah naftul ibti, mencabut bulu, bulu ketiak. Sebab kalau bulu ketiak jangan dicukur, dicabut. Kalau dicukur nanti bila tumbuh dia begini. Maka dicabut. Jangan sampai kita bersolawat dengan flash sallallahu ala Muhammad, pejam mata, kawan dah pingsan. Dari hal-hal yang kecil, dari bau mulut, maka kata Nabi, laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan, menyusahkan, maka aku wajibkan kepada umatku as-siwak inda kulli shalah, bersiwak. Cubalah tengok para habaib, para alim, para ulama, para tok guru kita, kalau dia sebelum sembahyang, sawus sufuf, luruskan shaf, luruskan shaf. Selepas itu dia ambil dari poket dia kantung. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, berlemah lembutlah kepada istri. Apa kata Nabi SAW? Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, bukan Ustaz Abdul Somad. Khairukum li ahlih, orang yang baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah orang yang baik kepada istri saya. Nabi SAW tidak pernah memanggil istrinya ya Aisyah, tak ada. Apa kata Nabi memanggil istrinya? Ya Humaira, ya Humaira, wahai engkau. Ahmar artinya merah. Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih, kalau kena cahaya matahari kemerah-merahan. Ya Humaira. Jadi yang selama ini memanggil istrinya nama abalik dari maulid Nabi ini, cubalah berubah. Boleh saya panggil istri saya ya Humaira, Ustaz? Apa salahnya? Balik dari sini, ya Humaira. Tapi dia tak putih, dia tak apa-apa. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati orang. Apalah payahnya menyenangkan hati orang? Balik dari sini, ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih, kalau cahaya matahari kena kemerah-merahan. Abang, kata dia, tak apa-apa, jangan terlampau jujur. Ini terlalu jujur. Balik dari sini, ya Hajar Aswad. Ya Humaira, kalau engkau boleh menyenangkan perutnya, kenyangkan dengan makanan. Kalau engkau boleh membelikan pakaian, berikan pakaian. Tapi kalau kau tak boleh berikan apa-apa, idkhalus surur, memasukkan kesenangan, kebahagiaan ke dalam hati pasangan. Begitulah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ada di hadapan saya, di kanan, di kiri, di belakang. Insya Allah ini adalah para suami-suami yang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang belum jumpa jodoh, mudah-mudahan bi barakatil maulid berjumpa dengan jodoh insya Allah. Banyak betul yang belum nikah. Kalau saya tengok yang nyebut amin ini udah anak 2, anak 3. Takutnya barokah maulid Nabi terkabul pula. Insya Allah semua yang baik-baik didekatkan Allah, yang buruk-buruk dijauhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Nabi menyiapkan makanan. Untuk siapa ini makanan? Dikirimkan kepada sahabat-sahabat Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra yang sudah meninggal dunia.
Walaupun Khadijah sudah meninggal, kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya dikirimkan makanan, tetap menyambung tali silaturahim. Cemburu Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah tak sempat berjumpa sebab dia masih kecil lagi. Meninggal Ummul Mukminin Khadijah. Nabi tetap menyebutnya. Lalu kemudian ada cemburu di hati Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dialah yang memberikan anak-anak perempuan. Ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, ada Fatimatu Zahra. 4 perempuan. Ada seorang lelaki bernama Al-Qasim, ada Abdullah. Lalu kemudian ada seorang anak laki-laki yang lahir dari perempuan dari Mesir. Itulah dia Maria Al-Qibtiyah. Begitulah Nabi Muhammad sebagai seorang suami, sebagai seorang lelaki. Bagaimana ketika dia menikah dengan Khadijah? Isruna bakarah, 20 ekor unta. Berapa harga unta sekarang? Cari di YouTube, cari di www.google.com, tanya berapa ringgit, berapa rial. 20 ekor unta ditambah beberapa auqiyah emas. Saya takut juga menyebutkan harga mahar ini. Saya khawatir selepas saya balik esok semua pemuda-pemuda unjuk perasaan turunkan harga mahar. Kedatangan Abdul Somad menaikkan harga mahar di Bintulu. Ini saya ingin menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW memuliakan perempuan, menaikkan harkat martabat perempuan. Unta lebih mahal daripada kambing, unta lebih mahal daripada lembu, unta lebih mahal daripada kuda. 20 ekor unta. Sekarang pemuda-pemuda kalau menikah, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman. Lepas itu dia berbisik, Ar-Rahman belum hafal, kulhu. Tapi karena sudah cinta, maka begitulah Allah memberikan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan laki-laki dengan harta warisan. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kenapa laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan? Sebab laki-laki akan membayar mahar, sebab laki-laki akan memberikan nafkah. Dalam Islam 5 kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama, makan. Puan sudah dibagi makan? Dari bunyinya belum? Yang kedua, pakaian. Sudah dibagi pakaian? Alhamdulillah. Tadi saya keluar dari hotel, saya tengok beberapa belum dapat pakaian. Yang ketiga, tempat rumah yang baik sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jangan paksa dia lebih. Saya nak rumah yang besar, saya nak kereta yang besar, saya nak gelang yang besar. Mati dia. Sesuaikanlah dengan kemampuan dia. Makan, pakaian, tempat rumah, pendidikan. Wahai para suami, semestinya kamu yang mendidik istrimu membaca Al-Quran. Mestinya kamu yang mendidik istrimu salat. Mestinya engkau yang mendidik istrimu fiqh, tauhid, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Tapi karena suami juga tidak mampu, tidak berilmu, maka dia datangkan cikgu, guru mengajarkan Al-Quran. Sudahkah suami-suami mengajarkan istrinya mengaji? Kalau belum, dia datangkan guru mengaji ke rumah. Kalau tidak juga, dialah yang membawa istrinya ke surau. Dari maghrib ke isya kita akan ke surau. Kamu mengaji, abang tak mengaji, mata abang dah kabur. Lelaki tak boleh main tunjuk-tunjuk saja, dia pun juga mesti mengaji. Balik ke rumah selepas sembahyang subuh, dia panggil istrinya, oh my darling, baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin.
Dari awal nikah sampai anak 3, kenapa Yasin terus? Persiapan bila abang mati. Oke lah, tak apa. Anak yang pertama baca, anak yang kedua baca. Kami dah baca dah, ayah tak baca. Nampaknya waktu tak cukup, ayah nak masuk office. Begitu caranya kalau pandai mengaji. Diam-diam kita belajar kepada cikgu. Ar-rijal, laki-laki, qawwamuna 'alan nisa, laki-laki yang meluruskan perempuan. Perempuan itu macam tulang rusuk, kata Nabi. Khuliqatil mar'atu min dhila'. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha. Tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Ini tulang rusuk yang paling atas, ini paling bengkok, itulah perempuan. Makanya kalau ada pemuda belia, setiap kali pergi ke tempat makan, restoran, selalu pesan sup tulang rusuk. Bila ditanya, kenapa awak ni tiap makan minta sup tulang rusuk? Saya mencari tulang rusuk yang hilang. Laki-laki menjaga perempuan atau perempuan menjaga laki-laki? Memang yang paling selamat diam. Oke, saya mendengar jawaban bahwa lelaki menjaga perempuan. Ini di dada sebelah kiri ada jantung yang berdegup, yang berdetak. Jantung ini kalau normal begitu bunyinya. Tapi kalau sedang jatuh cinta atau jatuh tarikh bayar utang. Laki-laki adalah jantung. Mana perempuan? Perempuan adalah tulang yang melindungi jantung. Kalau terjadi accident, kalau terjatuh, kalau tumbang, naik tangga, maka yang melindungi jantung adalah tulang yang bengkok. Sekarang saya tanya, laki-laki menjaga perempuan atau perempuan menjaga laki-laki? Kuat suara ini. Perempuanlah menjaga laki-laki. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, apa kata Allah? Hunna libasul lakum. Perempuan menjadi pakaian bagi laki-laki. Wa antum libasul lahun. Dan laki-laki menjadi pakaian bagi perempuan. Apa guna pakaian? Menutupi segala kekurangan. Saya berani bagi tazkirah malam ini sebab ada pakaian. Kepala tutup, badan tutup 3 lapis, t-shirt dalam, kemeja di luar, pakai sorban hijau. Kenapa Ustaz pakai sorban? Sebab kalau saya tak pakai sorban datang kemari, orang akan tanya, macam mirip Ustaz Abdul Somad. Maka pakaian menunjukkan identiti seseorang. Bagaimana seorang suami, apakah dia baik atau tak baik, ditengok dari bagaimana istrinya. Sebab istri adalah pakaian bagi seorang suami. Kalau nampak istrinya pakai baju tudung labuh, baju panjang, maka orang pun tahu, oh ini adalah suami yang soleh. Tapi kalau nampak istri, tak usahlah kita sebut, maka itu menunjukkan identiti seorang suami. Mudah-mudahan barokah Maulidur Rasul, suami yang belum baik selepas maulid ini menjadi suami yang baik-baik semua insyaallah. Ya Allah, berkat bibarakati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, balik daripada majlis maulid ini, suami ini menjadi suami yang taat kepada Allah, menjadi suami yang boleh menjadi imam bagi istri dan anak-anaknya insyaallah. Amin ya rabbal. Makanya puan, kalau punya anak perempuan, ingin mencari menantu, carilah menantu yang boleh menjadi imam. Saya bagi tazkirah di satu kota, pagi saya breakfast di restoran di hotel saya makan. Masa saya sedang makan, datang seorang perempuan, Ustaz Abdul Somad. Oh iya betul, kata saya. Ini ada kaki tangan saya, pegawai di office saya. Terus ada apa puan? Saya nak cari imam, kata dia. Kata saya ini khotib. Dia nak cari imam pula. Mencari imam yang membimbing bacaan solat, zikirnya, rambutnya tak keluar sehelai, pakaiannya tertutup, tudungnya tudung panjang, berhijab.
kata-katanya, sosial medianya. Jangan sampai dia keluar rumah bersolek cantik untuk suami orang lain, tapi kalau dia di rumah macam kuntilanak. Nih Ustaz Abdul Somad nih tazkirah macam menyinggung saya nih. Abdul Somad kalau bagi tazkirah dia tak ada menyinggung, dia tak ada menyindir, dia tak ingin menyakiti hati jemaah. Maka kunci mendengar tazkirah Ustaz Abdul Somad satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung balik meninggal. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat zahir dan batin insyaallah. Amin ya rabbal. Kenapa tanda hari kiamat itu dikatakan Nabi li khamsina mara'atan, untuk 50 perempuan al-qayyimul wahid. Selalu banyak orang menerjemahkan tanda hari kiamat 50 perempuan ada satu laki-laki. Ini terjemah kurang betul, kurang tepat. Sebab Nabi tidak mengatakan li khamsina mar'atan ar-rajul wahid, bukan satu lelaki kata Nabi, tapi Nabi mengatakan al-qayyimul wahid, seorang laki-laki yang mampu meluruskan, mendidik, mengajar perempuan. Banyak lelaki tapi tidak mampu mendidik dan mengajar perempuan. Bukan berarti sekarang kita hitung kira berapa lelaki sekarang, berapa perempuan. Belum lagi cukup 50 perempuan satu lelaki. Oh kalau begitu kiamat masih lama lagi. Bukan begitu. Maknanya 50 perempuan tapi tak ada satu pun lelaki. Kalaupun ada hanya seorang saja yang berani untuk meluruskan kesilapan, kesalahan, kekhilafan perempuan. Sekarang banyak lelaki yang takut kepada istri. Betul? Betul, banyak. Ustaz Abdul Somad? Ya, boleh saya tanya pada Ustaz? Boleh. Apa soalannya? Apa hukumnya lelaki yang takut kepada istri, Ustaz Somad? Suami yang takut kepada istri, nanti kalau dia mati dia tidak kena azab kubur. Kenapa macam tu? Sebab malaikat waktu nak azab dia, kata malaikat satu lagi, ini tak usah kita azab. Kenapa? Sebab di dunia dah azab betul. Dah telam. Dari bunyi gelaknya macam ada puas hati saya. Tak ada di sini. Di Bintulu nih suaminya dah baik-baik. Kalau suami tak baik, takkan mungkin istrinya datang Maulidur Rasul. Betul? Di Bintulu nih istri pun dah baik-baik. Kalau istri tak baik, takkan mungkin suami datang Maulidur Rasul. Abang nak ke mana? Abang nak pergi Maulidur Rasul. Jangan pergi-pergi. Sini saja. Pintu dah saya kunci, kunci dah saya buang. Ini semua pastilah karena suaminya baik. Kalau suaminya baik, istrinya baik, insya Allah anak-anaknya baik, keturunannya baik, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil kullimi Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Saya tak ada suruh hidupkan flash. Kenapa Ustaz tak suruh hidupkan flash? Yang tadi dah cukup untuk TikTok. Ini kenapa Ustaz tak suruh hidupkan flash lagi? Sebab kalau saya suruh hidupkan flash, nanti baterainya habis, low bat. Tiba-tiba selesai acara program maulid malam ni balik, istri miss call. Tak diangkat 3 kali, dikunci pintu. Saya yang salah. Itu yang saya tak mau. Saya tak mau nanti ada kesan ketika ditanya orang Bintulu, Ustaz Abdul Somad bagi Maulidur Rasul di Bintulu. Ramai. Apa yang kau ingat? Aku tak balik ke rumah. Nah, jadi tak ada alasan handphone lowbat habis sebab Ustaz Abdul Somad. Ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Nah,
Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin di rumahnya. Apakah suami-suami sekarang pemimpin di rumah? Jangan jawab. Kenapa jangan jawab? Jawablah dengan amal. Sebab kalau nanti jawab, yang satu menjawab iya, yang satu lagi kadang-kadang. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun, kamu akan ditanya, kamu akan disoal, kamu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lelaki yang lajang belum menikah, dia cukup sembahyang, usolli sunnatat duha raka'ataini lillahi ta'ala, usolli sunnatat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Tapi kalau dia sudah punya istri, dia bertanya, sudahkah engkau sembahyang? Apa bacaan solat? Tadi aku tengok engkau solat cepat betul. Apa yang kau baca? Macam dapat goreng pisang panas. Rabbil firli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Macam mana letak kaki, macam mana angkat tangan. Ingatkah wahai para suami, bila last sekali engkau mengajarkan tasyahud kepada istrimu? Wahai para lelaki, ingatkah engkau bila engkau membangunkan istrimu malam untuk tahajud? Ini sekarang bila saya tanya kepada lelaki-lelaki, hai lelaki-lelaki, siapa di antara kamu yang membangunkan perempuan malam? Yang menjawab bukan pula suami yang belum nikah. Saya, Ustaz. Kamu membangunkan siapa? My couple. Mana boleh couple dalam Islam? Ini Islamic couple. Kenapa Islamic couple? Kami ini walaupun couple, tapi kami manggilnya ya akhi ya ukhti. Bulan yang kedua ya habibi ya habibati. Bulan ketiga ya almarhum ya almarhumah. Tak ada couple. Kalau kau memang lelaki sejati, datanglah membawa mahar, jangan cuma membawa mawar. Begitu lelaki. Boleh untuk status esok pagi. Ini datang bawa mawar, mawar murah, mawar tak layu-layu, mawar plastik. Bawalah mahar, dan maharnya mengajarkan surat Ar-Rahman insyaallah. Amin ya rabbal. Pukul 2 malam terjaga puan, terjaga pukul 2 malam mendengar Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an 'allamahul bayan. Di mana nih pukul 2 malam? Masjid belum lagi terdengar azan subuh. Itu menantu kita sayang. Ya Allah, beruntung bertuahnya anak kita. Ya bang, itu menantu kita malam ini dah tahajud. Kita dah hampir mati tak pernah tahajud. Cuba kita tengok dulu menantu kita sembahyang tahajud, nampak pintu terbuka, tengok rupanya televisyen belum mati lagi. Ya Allah, anak-anak perempuan kami selamatkan daripada lelaki yang tidak bertanggung jawab, yang tak boleh menjadi imam di dunia dan di akhirat. Bagi yang sudah, apa boleh buat? Nasi sudah menjadi cerita bubur pula lagi. InsyaAllah jadi bubur pun tak apalah. Dibuang jangan. Bagi bawang goreng, bagi ayam sikit. Namanya laki apa? Laki bubur ayam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, laki saya ini Ustaz setiap malam menjangun, membangunkan saya, menjagakan saya. Jaga. Dia bangunkan, jagakan awak. Kenapa? Dia nak pergi ke tandas takut hantu. Laki saya Pak Ustaz Abdul Somad, bila malam dia jagakan saya, dia jagakan awak tahajud. Tidak, suruh buat kopi. Sebab dia tengok
Real Madrid, Manchester United, Liverpool. Ini tak ada di Bintulu, ini tempat lain. Semua yang kita cakapkan ini semua ada di planet Mars, Merkurius, Neptunus, Pluto, semua. Ada pun yang di sini nih, ini semuanya baik-baik semua. Amin ya Rabbal. Masya Allah, tabarakallah.